kekayaan. Kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Judi meracuni kehidupan. Emberan judi meracuni keimanan. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Presiden Soekarno memenuhi panggilan Jenderal Hisaichi Terauchi untuk membubarkan BPUPKI dan membentuk PPKI. Akan tetapi, di tanggal tersebut, Jepang dibom oleh sekutu. Siaran radio Jepang 15 Agustus 1945, Kaisar Jepang menyatakan kekalahannya. Dan kabar itu didengar oleh Sultan Syahrir, salah satu orang dari golongan muda bangsa Indonesia. 各世界の体制と帝国の現状とに鑑み、以上の措置をもって自局を収集せんと米英四蘇四国に対し、その共同宣言を受諾する旨通告せしめたり、そもそも帝国市民の公寧を図り、万邦共栄の楽しみを共にするは違反にして Aku harus memberitahu ini kepada Soekarno. Setelah mendapat kabar dari siaran radio Jepang, Sultan Syahrir pergi menemui Soekarno dan Hatta yang baru kembali dari rapat PPKI. Di kediaman milik Soekarno, Sultan Syahrir menyampaikan kabar kekalahan Jepang. Fatmawati, apakah Soekarno ada? Ada, Sultan, silakan masuk. Sultan Syahrir, duduklah. Jepang telah kalah. Bagaimana kalau kita memerdekakan Indonesia sekarang? Sultan Syahrir, aku mengerti kau ingin sekali bangsa kita merdeka. Tetapi untuk merdeka kita memerlukan banyak sekali persiapan. Kita tidak bisa merdeka secara terburu-buru. Itu benar, Sultan. Kemerdekaan adalah cita-cita bangsa kita. Kemerdekaan harus dilakukan dengan cara yang sangat sempurna, terinci, dan tidak bisa terburu-buru. Tapi Bu, Jepang saat ini sudah sangat lemah. Ini adalah kesempatan besar kita. Tidak bisa. Kita harus menjalankan proses kemerdekaan sesuai dengan rapat PPKI. Baiklah, kalau begitu saya pamit undur diri. Usulan Sultan Syahrir yang mengajak Soekarno dan Hatta untuk memerdekakan bangsa ditolak. Akan tetapi, Sultan Syahrir pergi mengumpulkan golongan muda, yaitu Wikana, Aidit, Hairul Saleh, untuk berdiskusi. Terima kasih saudara-saudara telah berkumpul di sini. Iya, sama-sama. Saya tadi pagi telah menemui Bung Karno dan Bung Hatta untuk menyampaikan kekalahan Jepang, tetapi mereka menolak Indonesia merdeka secara murni. Apa yang sudah mereka berikan? Negara Jepang sudah mulai melemah. Kesempatan kita untuk kemerdekaannya sudah mulai modal. Kita harus menemui mereka berdua malam ini. Kau benar, Edith. Mari kita, biar aku yang memimpin untuk menemui mereka. Baiklah, ayo berangkat. Dengan sedikit emosi, golongan muda yang dipimpin oleh Wikana datang melobi ke kediaman Soekarno saat malam hari dan menyatakan protes tentang usulan Sultan Syahrir yang ditolak. Selamat malam. Mengapa kau menolak gagasan Sultan Syahrir? Proklamasi kemerdekaan tidak bisa dibuat secara terburu-buru. Masih banyak hal yang harus dipersiapkan. Tapi Bu, bangsa kita adalah bangsa hebat. Apakah bangsa hebat mendapatkan kemerdekaan dari
kau pemimpin yang selalu menegakkan kata merdeka. Enggak, jaga bicaramu. Proklamasi adalah impian bangsa kita sejak lama. Tidak bisa dilakukan secara sembrono. Kurasa sudah cukup pembicaraan kita. Pergilah, proklamasi akan sesuai dengan rapat PPKI. Baiklah kalau begitu, kami pamit. Setelah perdebatan dengan golongan muda, Soekarno mengusir mereka. Usulan mereka untuk memerdekakan bangsa Indonesia tetap ditolak. Akhirnya, mereka pergi ke sebuah gedung untuk berdiskusi lebih lanjut. Bagaimana ini? Sebenarnya tidak memerdekakan bangsa kita. Ini sulit, kita harus membawa mereka berdua keluar dari Jakarta. Baiklah, terus kita harus membawa mereka kemana? Aku mempunyai kenalan di wilayah Rengas Dengklok dan jaraknya tidak terlalu jauh dari Jakarta. Dan itu dapat menghilangkan jejak Soekarno dan Hatta dari pandangan Jepang untuk sementara waktu. Baiklah kalau begitu, aku akan mencari orang lain untuk menjemput mereka. Keputusan telah ditetapkan. Wikana memanggil Subadio guna menjemput Soekarno dan keluarganya serta Hatta di kediaman masing-masing untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Sementara Hairul Saleh menyiapkan tempat dan memanggil golongan muda yang lain. Ingat, kita tidak ada waktu. Mari kita ke. Selamat malam, Bung. Apakah keluargamu ada di dalam? Selamat malam. Memangnya ada apa? Jika iya, tolong suruh keluar. Tunggu sebentar. Fatmawati, mari ikut aku. Memangnya ada apa? Aku tidak tahu. Ikut saja. Baiklah. Ayo, Bung. Kita sudah tidak ada waktu. Nanti aku jelaskan. Baiklah. Hatta, kau juga di sini. Subadio, ada apa ini? Nanti aku jelaskan, Bung. Kita akan pergi ke suatu tempat. Saat Soekarno sampai di Rengas Dengklok, ia telah ditunggu oleh golongan muda yang dipanggil Hairul Saleh, yaitu Suroto Kunto, Soekarni, dan Saiti Melik. Para golongan muda, kenapa kalian membawa kami kemari? Cara kalian menjemput kami dan membawa kami seperti penculikan. Kalian tahu itu? Kami memang menculikmu, Bung. Kami membawamu ke tempat di mana Jepang tidak akan menemukanmu. Lalu, kenapa kalian membawa kami kemari? Apa ini berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia? Ya, itu benar. Tunggu apa lagi? Bangsa Indonesia akan lepas dari pengaruh Jepang. Bukankah sudah aku bilang bahwa kemerdekaan sudah dirapatkan oleh golongan tua dan disetujui oleh Jepang? Hei, Bung. Itu hanya akal-akalan penjajah. Coba Bung pikirkan kembali generasi yang akan datang, yang tidak memiliki kehormatan dan tidak akan memerdekakan bangsa. Baik, cukup. Hatta, gimana pendapatmu tentang ini? Kita turuti saja apa yang mereka katakan. Lagi pula, gagasan mereka ada benarnya. Dan mereka juga tidak akan membiarkan kita untuk pergi dari sini. Setelah apa yang mereka lakukan, yaitu menculik kita, mereka bisa saja dianggap sebagai penjahat negara. Lalu, bagaimana dengan persiapannya? Kita buat sederhana saja.
kita akan membuat teks proklamasi dan juga menjahit bendera merah putih. Dan aku ingin kalian yang akan membuat persiapan itu, karena kalian telah mendesak kami untuk memenuhi gagasan kalian. Atas perintah Hatta, para golongan muda mulai berdiskusi siapa yang akan mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk proklamasi. Fatmawati pun menawarkan diri untuk menjahit bendera merah putih dan Jawiti Melik mengetik teks proklamasi. Hatta, bolehkah aku yang menjadikan bendera merah putih untuk bangsa kita? Tentu boleh, Fatmawati. Baiklah, jika begitu, aku yang akan mengetik teks proklamasi untuk dibacakan oleh Bung Karno. Di saat yang lain, Subarjo datang ke kediaman Soekarno, tetapi kediamannya kosong dan dia bertemu dengan pasukan peta. Pasukan peta! Apa kalian melihat Soekarno? Kami hanya mendapat laporan untuk menjemput Soekarno di Rengas Dengklok. Rengas Dengklok? Kenapa Soekarno di sana? Kami tidak tahu, kami hanya melaksanakan perintah. Kalau begitu, aku akan ikut kalian. Subarjo pun ikut pasukan peta ke Rengas Dengklok untuk membawa Soekarno pulang, tetapi kehadirannya ditolak oleh golongan muda. Subarjo, kenapa kau kemari? Apakah Soekarno ada di sini? Soekarno tidak ada di sini. Jangan berbohong, pasukan peta berkata ia ada di sini. Soekarni, siapa itu? Biarkan dia masuk. Baik, Bung. Bung Karno, kenapa kau bisa ada di sini? Ini terdengar lucu. Mereka menculikku. Golongan muda, apa yang kalian pikirkan menculik mereka kemari? Jepang sudah lemah. Ini adalah saatnya kita merdeka tanpa campur tangan Jepang. Soekarno, apa kau benar-benar yakin? Jika Hatta meyakini hal ini, aku pun yakin. Subarjo, apa yang mereka gagaskan dari tadi ada benarnya. Ini mungkin menjadi saat yang tepat untuk Indonesia merdeka tanpa campur tangan Jepang. Aku sebenarnya tidak setuju, tapi jika kau menyetujui hal ini, aku akan menurut saja. Setelah Subarjo setuju untuk ikut serta dalam memerdekakan bangsa dengan perjuangan sendiri, mereka semua pun datang ke rumah Laksamana Maeda di Jakarta untuk membuat bendera dan teks proklamasi. Laksamana, kau pasti sudah punya pesanku. Tidak usah basa-basi, langsung pada intinya saja. Di sini sudah banyak kawanan Jepang. Ya, aku sudah menerima pesanmu, Bun. Silakan masuk. Laksamana, kami memerlukan mesin ketik dan juga mesin penjahit. Apa kau ingin di sini? Ini mesin jahit yang kau perlukan, Hatta. Lalu, bagaimana dengan mesin ketik? Tentu Hatta, saya akan ambilkan di kantor. Setelah semua persiapan telah selesai, Soekarno masih dengan ragu untuk melanjutkannya. Hatta pun datang dengan kata-kata bijaksananya. Bung Karno, semua persiapan kita telah selesai. Hatta, apa kau benar-benar yakin tentang hal ini? Aku tidak mau rakyat kita menjadi korban atas kemerdekaan ini. Bung, kemerdekaan ini adalah cita-cita kita, cita-cita bangsa kita dan leluhur kita. Aku yakin rakyat kita sangat ingin ikut berpartisipasi dalam kemerdekaan ini. Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Kami bangsa Indonesia dengan ini
kebangsaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pada akhirnya proklamasi telah dilaksanakan. Bendera merah putih berkibar atas perjuangan para leluhur dan para pahlawan. Momen bersejarah ini menjadi titik awal perjalanan bangsa yang bebas dari penjajahan dan menapaki jalan menuju kedaulatan penuh. Jangan pernah lupakan bagaimana sejarah perjuangan para pahlawan untuk mendapatkan kemerdekaan. Mari kita kenang jasa para pahlawan yang telah mengorbankan segalanya demi kebebasan ini. Mengapa? Karena sejarah adalah harta yang tak ternilai. Jaya Sakti.